Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Widuwase. Saya Made Satria Adi Wibawa Narotama akan mempresentasikan terkait perangkat pembelajaran melalui tayangan video berikut ini. Berbicara masalah perangkat pembelajaran itu adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Di antaranya yang termasuk perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan penilaian. Pada perangkat pembelajaran berikutnya yang akan dijelaskan yang pertama yaitu mengenai silabus. Menurut Permendikbud nomor 21 dan nomor 22 tahun 2016 serta Permendikbud nomor 37 tahun 2018, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup 1. Identitas mata pelajaran, 2. Identitas sekolah, 3. Kompetensi inti, 4. Kompetensi dasar, 5. Materi, 6. Kegiatan pembelajaran, 7. Penilaian, 8. Alokasi waktu, dan 9. Sumber belajar. Di sini akan saya tampilkan mengenai contoh silabus sesuai dengan Permendikbud 21, 22, dan 37 tersebut. Di sini akan diberikan contoh silabus yang terdapat dalam isi pokok silabus tersebut yaitu seperti satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, tahun pelajaran, kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Di sini silabus khususnya pendidikan agama Hindu sebenarnya bisa dikembangkan lebih luas lagi dan yang bersifat inovatif serta menyesuaikan dengan lingkungan sekolah, namun tetap pada koridor atau memperhatikan KIKD, penilaian, alokasi waktu, dan kegiatan pembelajaran agar tidak melebar nantinya. Silabus biasanya masih bisa dikembangkan lagi, seperti halnya di dalam pengembangan silabus yang ada di Permendikbud 21, yaitu dikembangkan melalui analisis SKL KIKD, kemudian dikembangkan lagi menjadi Prota dan Promes. Di sini saya akan menampilkan contoh analisis SKL KIKD dan Prota Promes sebagai berikut. Ini merupakan contoh analisis SKL KIKD. Biasanya dalam analisis SKL KIKD terdapat yang pertama itu kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, ada analisis kesesuaian KI dan KD, ada analisis KD seperti tingkat dimensi kognitif, kemudian ada jenis dimensi pengetahuan, kemudian rekomendasi kompetensi dasar, yaitu seperti kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan dan ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan. Biasanya analisis SKL KIKD ini masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang lebih inovatif lagi. Ini adalah contoh program tahunan. Biasanya program tahunan terdiri dari program yang dilaksanakan selama 1 tahun, yaitu atau 2 semester, semester 1 dan semester 2. Program tahunan meliputi antara kompetensi dasar dan pembagian alokasi waktu selama 1 tahun. Program tahunan juga bisa dikembangkan menurut kesesuaian di sekolah Bapak Ibu masing-masing dan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya di sini akan diberikan contoh program semesteran. Bapak Ibu bisa memperhatikan contoh program semesteran ini. Program semesteran pada dasarnya adalah untuk membagi waktu agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian perangkat pembelajaran yang kedua yang akan dibahas mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Menurut Permendikbud 22 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau lebih. Biasanya RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP itu sendiri terdiri dari beberapa
hal, yaitu yang pertama identitas sekolah, kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga kelas atau semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, yang keenam tujuan pembelajaran, yang ketujuh sumber dasar, yang ke-8 materi pembelajaran, yang ke-9 metode, yang ke-10 media, yang ke-11 sumber belajar, yang ke-12 langkah-langkah, yang ke-13 penilaian. Biasanya RPP ini bisa dikembangkan lagi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu di sekolah. Selain apa yang telah dijelaskan tadi, RPP juga mencakup yang pertama model pembelajaran yang inovatif, yang kedua penanaman pendidikan karakter, yang ketiga 4C. 4C itu meliputi komunikasi, yang kedua kolaboratif, yang ketiga critical thinking, dan yang keempat yaitu creativity. Kemudian juga masuk ke dalam ranah 5M, yaitu seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikannya. Yang terakhir yaitu terdapat kegiatan antara guru dan kegiatan siswa. Selain RPP lengkap yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, di sini pada masa pandemi COVID-19 ini juga dikembangkan oleh Kemendikbud, yaitu RPP luring dan daring. Nanti di sini saya akan memberikan atau menyampaikan contoh dari masing-masing RPP tersebut. Berikut adalah contoh RPP lengkap. RPP lengkap terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, dan ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya berisi tentang materi pembelajaran. Nanti materi pembelajaran ini dijabarkan materi-materi apa saja yang akan diberikan pada saat pertemuan ini. Yang berikutnya yaitu berisi tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu terdiri dari pendekatan, model, dan metode. Yang selanjutnya yaitu berisi tentang media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya RPP yang lengkap berisi tentang sumber belajar. Lalu dalam RPP juga apa saja atau sumber belajar apa saja yang penilaian. Jadi terdiri dari teknik yang selanjutnya apa saja yang akan digunakan. Misalnya terdapat langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Misalnya teknik tulis Bapak Ibu bisa yang kedua yaitu kegiatan inti, yaitu kemudian nanti di sana diberikan kelompok yang namanya, kemudian ada tes penilaiannya dan pemberian skor, peningkatan bagaimana cara mencari nilai atau kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan di dalam RPP juga terdapat kegiatan yang berisi tentang dan kegiatan kesimpulan. Biasanya disampaikan di dalam kegiatan RPP serta memberikan saran belajar. Tidak mesti ada yang namanya tugas atau proses unjuk kerja atau portofolio dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam satu KD biasanya muncul salah satu dari proses penilaian tersebut. Nah, tadi adalah merupakan penjelasan singkat dari RPP lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai RPP luring sebagai berikut. Berikut adalah contoh RPP luring. Pada dasarnya RPP luring sama dengan RPP lengkap yang sudah dijelaskan tadi. Akan tetapi RPP luring ini lebih disederhanakan lagi dalam bentuk format. Misalnya seperti tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian itu berupa penilaian sikap dan penilaian pengetahuan serta penilaian keterampilan. Kemudian ditambahkan juga apa saja yang akan dinilai atau aspek-aspek apa saja yang akan dinilai. Kemudian barulah berisi tentang pedoman persekoran dalam proses pembelajaran, proses penilaian tersebut. Selanjutnya ini contoh RPP daring. Pada dasarnya antara RPP luring dan RPP daring itu sama saja, akan tetapi yang membedakan hanyalah langkah-langkah pembelajarannya. Di sini langkah-langkah pembelajarannya lebih menekankan pada daring, yaitu secara virtual atau tidak tatap muka. Nanti tugasnya pun bisa dikirim melalui daring atau dalam jaringan, sehingga proses tatap muka diminimalisasi, tidak sama dengan RPP luring tadi. Bapak Ibu bisa memperhatikan RPP daring yang telah saya siapkan ini.
Kemudian yang akan dijelaskan selanjutnya yaitu mengenai bahan ajar. Bahan ajar itu harus meliputi yang pertama kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator. Indikator itu terdiri dari indikator sikap, indikator pengetahuan, dan indikator keterampilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu alokasi waktu, yang kedua judul, yang ketiga bentuk bahan ajar, yang keempat pengayaan. Nanti di sini saya akan memberikan contoh bahan ajar yang telah saya rancang sesuai dengan pengembangan di sekolah saya. Ini saya tampilkan contoh analisis bahan ajar yang terdiri dari mata pelajaran, kelas, materi pokok, tahun pelajaran, kemudian ada kompetensi inti. Selanjutnya dalam kolom ada kompetensi dasar, indikator sikap, pengetahuan dan keterampilan, ada alokasi waktu, judul atau materi pokok yang akan dibahas, kemudian ada bentuk bahan ajar seperti LKPD, modul, handout, penayangan video dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada materi pengayaan. Pada tayangan slide berikut ini saya akan memberikan contoh mengenai bahan ajar pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1 dengan materi pokok yaitu Kitab Suci Weda. Di sini akan ditampilkan mengenai bahan ajar atau materi yaitu tentang kodifikasi Weda agar dalam proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Di sini Bapak Ibu bisa mengembangkannya lagi dalam hal yang lebih luas dan lebih inovatif sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pada poin selanjutnya akan dijelaskan mengenai LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD itu merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembaran yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Dalam hal ini, tugas-tugas tersebut sudah disesuaikan dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai. LKPD ini meliputi kompetensi dasar, indikator, tujuan, ringkasan materi, dan lembar kerja. Berikut saya akan sampaikan contoh LKPD yang telah saya persiapkan. Di sini akan diberikan contoh terkait LKPD. Pada kesempatan ini saya akan mengambil materi Kitab Suci Weda. Nanti pada saat penyusunan LKPD harus disampaikan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, TRKD, indikator, dan TRIPK. Selanjutnya terdiri dari tujuan pembelajaran. Kemudian barulah disusun LKPD sesuai dengan arahan tersebut. Karena kompetensi dasar pada pertemuan ini yaitu mengenai Kitab Suci Weda sebagai sumber hukum Hindu dan indikatornya adalah menyusun bagan kodifikasi Weda, maka LKPD yang saya tampilkan di sini yaitu mengenai bagan kodifikasi Weda, sehingga siswa itu sendiri bisa mengerjakan apa saja yang termasuk dalam kodifikasi Weda sehingga sesuai dengan KD dan indikator yang hendak dicapai. Selanjutnya poin berikutnya mengenai media atau media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala alat pembelajaran atau yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga mempermudah mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Biasanya media pembelajaran terdiri dari judul, yang kedua identitas, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi, yang ketujuh tes atau yang berupa LKPD atau kuis. Di sini yang saya beri tanda kuning ini KD, indikator dan tujuan pembelajaran, biasanya ditampilkan salah satunya adalah membuat media pembelajaran. Berikut akan ditampilkan contoh media pembelajaran yang berupa PowerPoint seperti berikut ini. Ini adalah contoh media pembelajaran yang berbentuk PowerPoint. Di sini saya yakin Bapak Ibu sudah sering membuat yang namanya media pembelajaran yang berbentuk PowerPoint. Masih banyak lagi ada media-media pembelajaran yang bisa dikembangkan seperti media pembelajaran visual, media pembelajaran video, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini mengenai penilaian autentik atau penilaian dalam proses pembelajaran. Penilaian autentik merupakan pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil pembelajaran peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di sini sudah saya jabarkan penilaian terdiri dari 4 yaitu
sikap religius, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan sikap keterampilan. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang jenis penilaian kurikulum 2013, pada sikap religius atau sikap sosial harus terdiri dari observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian teman. Berikut saya akan memberikan contoh beberapa proses penilaian sikap religius dan sikap sosial sebagai berikut. Ini merupakan contoh penilaian sikap religius. Penilaian sikap religius dari waktu kejadian, yaitu yang kedua nama yang akan dinilai, kemudian kejadian atau perilaku, kejadian-kejadian apa saja yang terdapat dalam kasus tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap yang dilakukan pada kejadian tersebut, termasuk bersikap apa. Kemudian positif dan negatif, apakah termasuk hal yang positif atau negatif yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian tindak lanjut apa yang akan diberikan oleh guru supaya siswa tersebut mempertahankan perbuatannya jika positif, dan jika negatif siswa tersebut bisa merubah perilakunya tersebut. Setelah dilakukan yang namanya observasi terhadap siswa-siswa dalam penilaian sikap religius, nantinya sikap religius ini akan direkap menjadi sebuah daftar nilai sikap religius, seperti contoh yang saya tampilkan ini. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penilaian sikap sosial. Di sini contoh yang saya ambil adalah jurnal penilaian sikap sosial oleh guru agama Hindu sendiri. Akan tetapi pada dasarnya contoh penilaian sikap sosial ada beberapa hal atau beberapa jenisnya, seperti penilaian diri dan penilaian teman. Di sini yang saya tampilkan adalah contoh penilaian sikap sosial oleh guru agama Hindu sendiri. Yang pertama sama seperti sikap religius, ada waktu, nama, kejadian dan perilaku, bersikap positif dan negatif, kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru tersebut terhadap siswa yang melakukan suatu perilaku sosial. Setelah dilakukan yang namanya observasi selama 1 semester, maka dilakukanlah rekap penilaian sikap sosial seperti daftar nilai sikap sosial yang telah saya persiapkan ini. Dikumpulkan atau dijadikan satu atau direkap sikap-sikap sosial yang telah diobservasi, yang telah diberikan nilai, kemudian dijadikan satu dalam sebuah rekap, kemudian diisi deskripsi sesuai dengan perilaku-perilaku yang muncul pada 1 semester tersebut. Selanjutnya penilaian berikutnya yaitu pada ranah kognitif atau pengetahuan. Di sini dalam ranah pengetahuan harus terdiri dari satu tes atau tes tulis maupun tes lisan, yang kedua penugasan, yang ketiga penilaian tengah semester, yang keempat penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Itu akan menentukan tingkat pengetahuan daripada siswa itu sendiri dalam bentuk pengukuran dan evaluasi. Pada tayangan kali ini akan diberikan contoh penilaian pengetahuan. Sebelum memberikan penilaian, kita harus membuat soal terlebih dahulu. Akan tetapi sebelum membuat soal, kita harus menyiapkan dulu kisi-kisi soal yang akan kita buat. Misalnya dalam kisi-kisi soal harus meliputi kompetensi dasar, materi, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Setelah membuat kisi-kisi soal, akan dilanjutkan dengan pembuatan kartu soal. Berikut akan diberikan contoh mengenai pembuatan kartu soal. Ini merupakan contoh kartu soal. Bapak Ibu bisa memperhatikan kartu soal yang telah saya kerjakan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu yang jelas harus ada yang namanya kompetensi dasar, kemudian ada materi dan ada indikator soal, kemudian ada rumusan soal, kemudian ada level soal, ada kunci jawaban, dan ada sumber yang digunakan dalam mencari atau membuat soal tersebut. Setelah membuat kisi-kisi dan kartu soal, barulah soal tersebut dijabarkan dalam bentuk soal itu sendiri, seperti yang saya tampilkan ini, dari nomor 1 sampai soal terakhir. Kemudian dilampirkan kunci jawabannya. Setelah dilakukan pengukuran terhadap siswa
tersebut melalui soal-soal yang telah dibuat, maka perlu dilakukan yang namanya analisis soal atau memberikan skor terhadap soal-soal yang telah dikerjakan. Di sini saya akan tampilkan contoh penilaian acuan patokan pada 15 orang siswa di sekolah saya seperti berikut. Bapak Ibu bisa menyimak dan memperhatikan contoh yang saya lampirkan di sini. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai dari siswa seperti tugas, seperti tes lisan, tes tulis, PTS, dan PAT atau PAS, barulah direkap nilai pengetahuan itu sendiri seperti daftar nilai yang telah saya siapkan di sini. Yang misalnya dalam KD1 ada tes tulis, ada tes lisan, ada penugasan, kemudian ada rata-rata, kemudian ada nilai PTS dan PAS, dan ada nilai akhir. Demikian juga seterusnya sampai di KD3. Lalu dirata-ratakan, dapatlah suatu nilai yang kemudian dijadikan sebuah predikat apa tergolong predikat A, B, C, D, atau E. Kemudian setelah diberikan predikat, barulah diberikan deskripsi pengetahuan. Apa saja yang dipahami dan apa saja yang kurang dipahami dalam KD tersebut. Setelah tadi dijelaskan mengenai penilaian sikap religius, sikap sosial, dan ranah pengetahuan, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini pada dasarnya memiliki 3 ranah, yaitu unjuk kerja, produk, dan proyek. Di sini saya akan memberikan contoh penilaian keterampilan atau penilaian psikomotor sebagai berikut. Pada tayangan ini saya akan memberikan contoh penilaian psikomotor atau keterampilan pada lembar penilaian unjuk kerja. Misalnya, menempel nama-nama pustaka suci Weda pada bagian kodifikasi Weda. Nanti di sana terdapat aspek yang dinilai seperti penguasaan materi, kecermatan, kerjasama, dan sikap. Nanti akan dibuat dalam bentuk skor, kemudian barulah siswa itu sendiri akan mendapatkan nilai dalam penilaian unjuk kerja itu sendiri. Setelah mendapatkan nilai dari keterampilan itu sendiri seperti nilai unjuk kerja, nilai produk, nilai proyek, bahkan portofolio, barulah nilai-nilai psikomotor atau nilai keterampilan itu direkap menjadi 1 dalam 1 semester. Seperti yang telah saya tampilkan di sini dalam KD 4.1, KD 4.2, dan KD 4.3 dalam 1 semester. Kemudian dicari nilainya, kemudian mendapat predikat, dideskripsikan dalam bentuk deskripsi keterampilan. Apa saja yang lemah dan apa saja yang lebih dalam siswa itu sendiri. Untuk disampaikan kepada orang tua dalam penilaian akhir semester tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf kepada Bapak dosen dan Bapak Ibu sekalian apabila dalam penyampaian materi atau penyampaian presentasi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan kekeliruan. Mohon maaf. Untuk itu studi kiranya Bapak dosen memberikan bimbingan dan arahan demi penyempurnaan presentasi yang saya lakukan hari ini. Untuk itu saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.